Satu, dua, tiga. Di video dimana kita berkenalan dengan atom, kan saya sudah menjelaskan sedikit tentang pusat dari atom yang namanya nukleus. Dia sebenarnya ada bagian yang sangat kecil dari total volume atom. Dan elektron, meski kita sebut sebagai partikel, sebenarnya dia paling bagus dijelaskan sebagai bayangan yang ada di sekitar nukleus. Kayak gini, bayangan di sekitarnya kan. Meskipun dia itu partikel, karena prinsip ketidakpastian Heisenberg menunjukkan kita nggak pernah bisa tahu lokasi dan momentum tepatnya elektron pada waktu-waktu yang ada. Dan jadi untuk menyebut elektron sebagai partikel tuh sedikit gimana ya, sedikit aneh lah seenggaknya. Dan cara mereka menjelaskan, ya mereka nggak bilang ini partikel ini ada di dalam sebuah orbit kayak planet mengelilingi matahari dalam sebuah orbit tertentu. Itu sama aja dengan orbitnya komet Halley keliling matahari misalnya. Sebaliknya, elektron dapat dijelaskan sebagai fungsi probabilitas di sekeliling nukleus. Nah, kalau nukleusnya di sini, kita punya satu orbital. Ini orbital 1s, nanti kita bahas nanti. Seperti lingkaran lah di sekitar nukleus. Lingkaran yang mengelilingi di sekitar nukleus ini. Dan lingkaran ini dia nggak punya batas sebenarnya. Kalau kamu melihat seseorang di gambar ini artinya dia cuma menunjukkan di mana elektron itu ada 90% dari waktunya dia. Dan terus mereka bilang, oh elektronnya bakal ada di tempat sini nih, gitu kan. Semakin semakin rapat di pusat. Jadi kalau ini perpotongan, elektron itu bakal lebih rapat di pusat sini, dan semakin jarang semakin dia keluar. Artinya kemungkinan lebih besar kita akan nemuin elektron 90% di sini, daripada di orbital 1s ini di dekat pusat, daripada kita di luar sini. Batas yang disebutin di sini cuma artifisial aja sih. Kita bisa menemuin elektron di mana aja sebenarnya. Cuma kemungkinannya yang lebih rendah di luar sini daripada di sini. Tapi nanti dibahas lebih detail kok. Tapi sebenarnya saya pinginnya tuh ngebahas model Bohr lagi. Model Bohr itu yang tipe yang, bentar saya tulis dulu ya. Bohr. Sebenarnya sudah tahu aja model ini dinamain dari nama Niels Bohr, dan dia bukan orang biasa loh, pemikirannya tajam banget, dan ini juga belum terlalu lama gitu. Paling cuman kira-kira 100 tahun yang lalu lah pemikiran ini ada. Jadi kita lagi bicara tentang hal-hal yang bisa kalian lihat sebenarnya laporan penelitiannya di perpustakaan. Mungkin zaman dulu waktu orang ngebahas tentang debat-debat masalah ini. Nah, model Bohr ini adalah model yang memperlihatkan elektron sebagai planet yang mengelilingi bintang atau matahari. Dan gimana ya, model ini sebenarnya berguna, seenggaknya di kepala saya ya, membantu mengkonsepkan gagasan dari tingkatan energi gitu. Dan ini elektron kan yang di sekitar nukleus kan, dan dia berkeliling dalam sebuah orbit. Dan kita tahu, saya tegaskan sekali lagi ya, sebenarnya bukan orbit yang ada di sini, tapi orbital. Orbital itu lebih kayak fungsi probabilitas. Fungsi probabilitas di mana kita bisa menemukan elektron. Dan orbit itu cara klasik, cara mekanis untuk menjelaskan jalur sebuah benda mengitari benda lain, seperti planet mengitari matahari. Saya nggak mau pakai analogi itu, keseringan sebenarnya. Tapi kalau kita lihat model ini, gagasan level energi itu kan mulai bisa kita cerna ya. Misalnya kalau kita punya sesuatu yang mengorbit, planet yang lagi mengorbit sekitar bintang misalnya, misalnya dia punya lebih banyak energi, mungkin orbitnya akan berbentuk lebih elips. Kalau misalnya kita tambahkan energi ke dalam sini, misalnya kita taruh pendorong roket lah di sebuah planet, sehingga energi si planet ini jadi bertambah, daripada turun ke jalur yang ini, mungkin planetnya bakal bergerak ke arah sana, dan kecepatannya jadi bertambah. Mungkin dia akan bergerak kayak gini. Nggak tahu juga sih, tapi belum ngitung juga. Tapi secara umum energi kinetiknya bertambah, jadi pasti dia bergeraknya lebih jauh dari si planet. Mungkin kalau kita kasih pendorong roket lagi, jalurnya bisa berubah lagi, jadi terlihat kayak gini. Orbitnya akan terdorong lebih jauh, dan seiring dia mendekati planet, dia akan jadi semakin cepat karena ikut tertarik sama gravitasi planet tersebut. Nah, di sini tuh ada beberapa hal yang menarik ya. Satu, jelas bahwa planet atau roket yang punya orbit ini, dia punya lebih banyak ini yang di sini
dia akan punya lebih banyak energi daripada misalnya more energy daripada misalnya yang di sebelah sini. Dan energi, meskipun kita ngebahas dalam dunia kuantum dan ini cuma analogi karena kita tahu model orbit ini kurang tepat, tapi energinya sebenarnya sama dengan energi macam apapun yang pernah kita bicarakan. Energi itu ya kemampuan untuk melakukan sesuatu atau memindahkan atau menciptakan panas. Nah kita kan tahu ya, kalau kita nggak ngapa-ngapain terus kita punya energi itu akan terbuang dalam bentuk panas. Itu juga nanti kita bahas di video-video berikutnya sih. Tapi intinya sama kan, kalau kita punya roket pack kecil terus kita berikan energi ke sini atau entah gimana mendorong kita deh pokoknya kayak lebih tinggi ke orbit berikutnya. Gagasan orbital itu sebenarnya sama aja, cuman bedanya mereka bukan berbentuk jalur yang kayak gini, tapi elektron energinya kan lebih banyak dan kita bisa aja memberikan energi sama elektron, terutama lewat gelombang ringan atau gelombang elektromagnetik. Nanti kita bahas lebih dalam di mekanika kuantum. Tapi intinya kalau kita lihat cahaya sebagai beberapa paket dari foton, kemudian sebuah foton menabrak sebuah elektron, maka elektron itu tiba-tiba akan punya tingkatan energi yang lebih tinggi gitu. Dan mungkin dia akan bergerak mungkin ke sini, jadi distribusi yang membentuk kulit kayak gini nih. Begitu dia excited, semangat. Oke, ini kata yang sering dipakai fisikawan dan kimiawan. Excited ya artinya semangat, tapi semangat di sini maksudnya cuman energi dimasukkan ke dalam satu elektron dan elektronnya berpindah ke tingkatan energi yang lebih tinggi. Dia bisa aja tetap di situ atau mungkin malah kembali ke tingkatan energi yang lebih rendah. Nah, kalau dia balik ke tingkatan energi yang lebih rendah, dia akan mengeluarkan kembali fotonnya tadi. Makanya kadang kita sering lihat ada benda-benda yang bersinar. Tapi itu nanti kapan-kapan dibahas. Tapi kalian harus benar-benar ngerti ini karena dalam bahasan kimia lainnya dan dalam fisika juga ada tuh orang sering ngomong soal tingkatan energi atau elektron yang berubah tingkatan energinya jadi lebih tinggi atau rendah gitu, dan itu gagasan utamanya sih sebenarnya. Cuman bahwa elektron yang ada di orbital yang lebih tinggi itu punya energi yang sudah dimasukkan ke dalam elektronnya meskipun dia pingin balik ke tempatnya di sebelumnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya dia tetap ke tingkatan yang lebih tinggi? Gimana kalau elektron cuma tinggal? Gimana kalau misalnya udah ada 2 elektron di orbital ini? Nanti kita bahas sedikit tentang gimana elektron mengisi orbital yang berbeda. Nah, tapi kita tegaskan dulu pengertiannya. Misalnya kalau kita punya 2 elektron di sini, 2, kita bahkan nggak bisa tunjukkan mereka pastinya di mana. Tapi kalau kita tambahkan elektron ketiga, kita bisa bilang, oh tingkatan energi terendahnya itu lingkaran dalam yang warnanya ungu pink ini, yang tadi. Kenapa elektron ketiga itu nggak ke sini? Kalau pengertian saya sih ya kan udah ada 2 elektron di situ, dan oke lah elektron itu tertarik ke nukleus karena nukleus kan punya muatan positif kan. Tapi masalahnya dia ditolak sama 2 elektron yang ada di sini. Nih di sini, karena muatan negatif saling menolak satu sama lain kan, jadi elektronnya nggak mau deket-deket sama 2 elektron yang lain yang ada di sini. Jadi dia akan jalan ke tingkatan energi yang di luar sini. Nih, dengan dia akan ke kulit yang di luar sini. Hal menarik lainnya tentang tingkatan energi itu, dan ini kuncinya kimia ya. Kalau kita mulai membahas soal reaktivitas dan bagaimana sesuatu akan bereaksi terhadap hal lain dan mengapa mereka bereaksi, adalah hal-hal yang ada di tingkatan energi yang tinggi. Misalnya kalau kita pakai analogi orbit tadi ya, pada kasus planet mereka akan bergerak makin jauh dari sesuatu yang menarik, mereka jadi daya gravitasinya jadi lebih lemah gitu kan. Atau dalam kasus elektron, ketika mereka makin jauh dari tingkatan energi tinggi, maka daya Coulombnya yang lebih lemah. Muatan yang kita bicarakan waktu kita bicara soal elektron dan proton itu namanya daya Coulomb. Jadi ini muatan negatif dan ini kita muatan positif. Tapi dia bisa dibilang bergerak lebih jauh. Jadi daya dari nukleus ini dia makin lemah. Jadi mereka lebih gampang untuk ditarik. Si ini nih 2 elektron ini lebih gampang untuk ditarik dan dibagi ke atom-atom lainnya lah, atau mungkin diberikan pada atom lainnya, dan ya nanti ini kita lanjutkan bicarakan satu waktu nanti. Tapi pokoknya udah ngerti kan? Pertanyaan berikutnya adalah, terus gimana caranya elektron mengisi orbital-orbital berbeda, dan orbital itu kelihatannya kayak apa sih? Nah, ini saya udah kopas gambar-gambar menarik dari Wikipedia. Jadi ini orbital. Ini orbital-orbital yang berbeda. Nah, ada dua aspek pada orbital ini. Satu kulitnya, namanya energy shell, dan yang ada N-nya ini nih, N.
Ini energi shell, dan biar jelas aja semuanya itu menjadi satu. Energi shell ini akan menunjukkan period elemen tersebut pada tabel periodiknya, dan dalam tabel periodik period itu barisnya. Jadi ini period 1. Di sini terus sampai ke helium. Nih helium itu period 1. Cuman baris pertama aja. Artinya elemen yang ada di period 1 ini elektronnya akan mengisi energi shell yang pertama, kulit energi yang pertama. Contohnya hidrogen. Hidrogen itu punya 1 proton, dan semua yang kita lakukan kita asumsiin aja atomnya netral ya. Jadi bisa kita ambil, kan kita udah belajar di video sebelumnya, nomor atom itu memberitahu elemennya punya berapa proton kan. Ini seberapa banyak proton yang ada pada hidrogen. Tapi kalau kita asumsikan ini atom netral, bisa kita bilang juga ini jumlah elektronnya dong. Kita bisa menggunakan nomor atom sebagai indikator dari berapa elektron yang dipunyai sama atom netral. Jadi dia punya 1 elektron. Dia pergi kemana? Nah, ini kan di period 1. Jadi elektronnya itu pasti ada di energi shell yang pertama, kulit energi yang pertama. Dan kalau elektron pertama kan ke sini di energi di sini nih. Energi shell 1s. Jadi kalau kita mau menulis konfigurasi elektronnya hidrogen, kita nulisnya gini. Jadi hidrogen, konfigurasi elektronnya ada di energi shell 1s, 1s, 1. Terus bakal cuma ada 1 elektron di sini. Terus kayak apa sih subkulit orbital yang kulit S ini nih? Ini sebenarnya cuma apa yang saya gambar di atas video. Ini beneran cuma lingkaran. Kalau kita gambar 1 perpotongan di sini, ini akan jadi makin rapat di tengah dan akan makin jarang semakin kita keluar. Dan di video terakhir udah diliatin kan, helium itu apa ya? Pokoknya kalian udah lihat lah, tengahnya itu kan dense, sangat rapat. Jadi konfigurasi elektronnya helium apa sih? Apa sih konfigurasi elektronnya helium? Nah, setiap subkulit ini, dan ini ntar dijelasin lebih spesifik di video berikutnya mungkin. Soalnya waktunya tinggal sedikit kan. Kita taruh 2. Kata saya sih setiap konfigurasi geometri untuk setiap subkulit bisa kita taruh 2 elektron lah. Nanti kita jelasin detailnya kapan-kapan. Jadi, konfigurasi buat helium itu adalah, dia kan di period pertama ya. Jadi 1s2. Nah, di subkulit dan dalam period 1 atau energi shell pertama ini ada 2 elektron di sana. Di helium ini kan, atom helium ini. Menarik kan? Nah, lithium gimana? Lithium itu di sini. Ini judul lagunya Evanescence deh kalau nggak salah. Ini mungkin jadi judul lagunya Evanescence mungkin karena lithium dulu dipakai untuk depresi, atau ya seenggaknya dulu pernah dijadiin obat lah untuk depresi. Jadi ya lithium. Konfigurasi elektronnya apa? Elektron pertamanya masuk ke 1s1, jelas. Elektron keduanya masuk ke 1s2. Waktu saya bilang pertama atau kedua, maksud saya adalah tingkatan energinya. Jadi elektron pertama mau masuk ke tingkat energi 1, paling rendah itu S1, 1s1. Elektron keduanya juga mau masuk ke sini. Nah, dua elektron ini bisa ngisi tingkatan energi ini atau suborbital pertama atau kulit pertama ini nih. Jadi dia akan jadi 1s2 elektron keduanya. Terus lithium, dia mengisi 1s2 yang pertama ini kan. Dia mengisi energi shell yang pertama dan subkulit yang pertama yang bentuknya S ini. Jadi sekarang dia harus ke energi shell yang kedua, dan itu cara kerjanya relatif sama dengan yang tadi saya bilang karena dia ada di period kedua. Period kedua itu yang ada di sini, period kedua nih. Ini dia. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2 dari elektronnya mengisi energi shell sama kayak helium tadi. Elektron ketiganya akan jadi 2s1. Nah, itulah konfigurasi elektron. Ini maksudnya apa sih 2s1? Oke, ini lithium bakal punya 2 elektron dalam titik yang saya timpa tadi. Terus di sekitar titik ini ada kulit lainnya, dan itu adalah energi shell keduanya, dan dia bakal punya 1 elektron di situ. Coba saya gambar ya, bentar. Jadi dia bakal punya lingkaran probabilitas lah, di mana 2 elektron pertama ini
akan bertempat tinggal. Kalau ini adalah perpotongan, maka elektron ketiga itu tempat tinggalnya bakal di dalam kulit probabilitas sekitar sini, di luar sini. Waktu saya gambar ini kan nggak kayak elektronnya benar-benar orbital sini ya. Ini cuma menggambarkan di mana kamu punya kesempatan 90%-an kira-kira untuk menemukan si elektron. Elektron bisa aja ada di sini atau di sini. Tapi probabilitasnya kecil banget. Tapi di sini probabilitasnya pasti akan tinggi banget. Oke, saya kehabisan waktu untuk video ini. Nanti ini akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Dan nanti saya bahas bentuk-bentuk yang lebih aneh yang mungkin dipunyai orbital. Mereka bentuknya aneh loh, dan mungkin saya bisa menjelaskan sedikit kenapa bentuk mereka bisa jadi aneh-aneh gitu. Bye-bye.